Sehatnya orang tua, alhamdulillah. Alhamdulillah, makin muda kelihatannya Kiai ya. Ya Awet muda terus. kelihatannya. Yang kemana? Dari atas atau yang dari bawah? Baik, baik Kiai. Baik para teman-teman sekalian, pada kesempatan kalian yang berbahagia ini, kita ngaji pemikiran almarhum Abah Hashim Muzadi dengan tema perjuangan dan kiprah Kiai Hashim Muzadi. Dalam hal ini, alhamdulillah, sahabat sekaligus dengan artian beliau Kiai Petoni yang merintis STKK Al-Hikam dan salah satu sekarang dosen senior paling sepuh di Al-Hikam. Kepada beliau kami mohon dengan segala hormat untuk berbagi kisah tentang pengalaman selama bersama almarhum Abah Hashim Muzadi. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat, waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan sore saat isya hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dengan melalui tidak secara langsung. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan kita semua. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ketika kepanitiaan alumni atau apa yang menghubungi saya untuk semacam mengenang kembali pemikiran-pemikiran kiai kita, panutan kita, Mbah Kiai Hashim Muzadi almarhum. Mudah-mudahan segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesalahan dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang nantinya mudah-mudahan kita akan bersama beliau di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Kalau kita cerita tentang Mbah Kiai Hashim Muzadi, terus terang saya itu tidak kenal dari muda saya. Jadi saya itu pada waktu itu ketika akan mendirikan STKK ini, saya waktu itu menjadi ketua Majelis Ilmi Jamiatul Qurra wal Hufaz, yang ketuanya adalah Kiai Haji Muhaimin Zain. Jadi saya sebagai ketua Majelis Ilminya. Maka ketika yang sudah lama kenal ya Kiai Muhaimin, karena sama-sama masih muda dan Kiai Muhaimin aktif di Tuireng. Kalau saya waktu itu masih di pesantren, masih ngaji di pesantren-pesantren. Saya tidak kenal lebih jauh, dan kenal awal karena saya sebagai pengurus Jamiatul Qurra wal Hufaz, ketua Majelis Ilmi. Ketua Majelis Ilmi itu kalau di
apa itu kalau di NU itu ketua kuliah gitu seperti itu, tapi di sana istilahnya ketua majelis ini. Nah, ketika Kiai Muhaimin diajak atau semacam eh, diajak rapat untuk penjajakan mendirikan eh, sebuah perguruan tinggi yang diterima adalah khusus yang sudah hafal Al-Quran. Maka Kiai Muhaimin ngajaklah saya karena saya sebagai ketua majelis ini. Dan sebetulnya waktu kita bertiga waktu itu. Jadi saya dipanggil oleh Pak Yasim, Kiai Muhaimin, terus saya. Nah, dari situ kita ya ngobrol secara kemari, atau semacam rapat kecil-kecilan dulu, di mana garis besarnya adalah kalau andai kata mendirikan sebuah perguruan tinggi di mana yang dikelola, yang akan dibina mahasiswanya adalah yang penghafal Al-Quran. Kiai Hasyim Muzadi menjelaskan latar belakang kenapa ingin mendirikan sebuah perguruan tinggi di mana yang diterima mahasiswanya itu yang sudah hafal Al-Quran. Beliau waktu dalam rapat itu menjelaskan pokoknya orang hafal Al-Quran itu jangan hanya hafal Al-Quran saja. Terus bisanya hanya simaan saja. Kalau simaan itu, tradisi itu sebetulnya kan yang ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Jawa Barat belum. Apalagi di luar Jawa itu belum terbiasa simaan. Kalau di Jawa Timur sana, ya di berbagai kota, paten dari ya semuanya, di Malang, di Kediri, di Nganjuk, waktu itu apa saja kita itu simaan. Di samping ada simaan itu per bulan. Tapi kalau orang Jawa biasanya selapanan. Selapan itu 35 hari. Ya. Itu bulan Jawa, ya, 35 hari sekali itu. Ya, selapanan itu banyak majelis seperti itu. Ada yang setahun sekali, ada apa perkumpulannya atau majelisnya yang terkenal di Jawa Timur pada waktu itu Jatmiko. Jatmiko. Siapa yang tahu Jatmiko? Masih ada nggak sekarang? Yang dari Jawa Timur siapa? Nah. Masih ya. Ada Jantiko mantap ya. Iya, Jatmiko. Yang Ini waktu ya, itu ketuanya almarhum Gusmi, kayak gitu dan lain sebagainya. Ya, kita waktu itu ya apalagi masih di hutan. Setelah ya sejak tahun 70-an sampai 80 sampai 90 sampai 2000 itu makin hari makin, sehingga penghafal Al-Quran itu ya kesibukannya simaan. Nah, itu rupanya Kiai Hasyim Muzadi tidak puas. Jangan hanya simaan saja. Tapi ya kalau namanya
orang hafal Al-Quran itu jangan cuma hafal saja, tapi keilmuan yang berhubungan dan yang dihafal dengan yang dihafal itu ya harus 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 dikaji juga. Terus kebetulan saya waktu itu, ya, walaupun diajak dalam rapat itu, saya menjelaskan, ya kalau toh keinginan kiai begitu, saya pribadi memang selama ini walaupun modalnya modal dengkul, tapi bercita-cita, ya, semacam mempunyai obsesi bahwa ketika kita menengok sejarah para mujtahid, ya, dari Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, ya, Imam Hanafi, Imam Madzhab 4 itu dan yang lain sebagainya. Waktu itu ketika saya membaca sejarah dari para imam-imam mujtahid tersebut dan imam-imam yang lain yang bukan mujtahid, itu ya, sejarahnya itu sejak kecil hafal Al-Quran. Jadi artinya hafal Al-Quran itu sebagai sebuah semacam merek yang paling awal. Sehingga kalau ditanya Imam Syafi'i itu imam mujtahid, ya, ya. Hafal Al-Quran, ya, nah, gitu. Ya, hafal Al-Quran, ya. Makanya imam mujtahid. Imam Hambali hafal Al-Quran, ya. Imam mujtahid. Ya. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, semuanya itu. Sehingga seharusnya orang hafal Al-Quran itu ya mengikuti jejak para imam mujtahid tersebut. Jangan seperti yang diusarkan oleh Mbah Hasyim Muzadi. Artinya cocok. Walaupun saya hanya modal pemikiran, modal dengkul ibaratnya, terus yang punya gagasan itu ya Kiai Hasyim Muzadi. Cuma ibarat dunia, ya, dunia yang ditekuni oleh Kiai Hasyim Muzadi dan Kiai Muhammad dengan saya, itu memang ibarat lingkungannya itu agak berbeda waktu itu. Karena Kiai Hasyim Muzadi orang organisatoris, ya, orang yang ya, hidupnya sehari-hari seperti yang diceritakan oleh Gus Yusron. Abah itu cintanya sama NU melebihi cintanya terhadap keluarga. Sehingga sampai walaupun tidak menjadi ketua umum PBNU itu pun mikir, ya, NU itu bagaimana supaya maju itu enggak, tidak lekang di bahkan kena panas maupun luntur di kena hujan, ibaratnya begitu. Nah, sedangkan saya dengan Kiai Muhaimin dunianya memang tahu kalau mau merekrut, ya, para santri yang hafal Al-Quran, ya tahu pesantrennya mana, terus
di mana saja, apa yang laki, apa perempuan, di mana saja. Nah itu tahu. Nah Kiai Hasyim Muzadi tahunya mungkin ya karena skupnya sudah besar ya. Tahunya ya mana pesantren Tebu Ireng. Tapi Tebu Ireng yang menghafal Quran itu di mana? Pesantren apa Lirboyo? Menghafal Quran atau enggak? Atau ada mungkin barangkali cabangnya? Ya nggak tahu. Yang tahu ya kita-kita ini. Jadi ya enaknya ngomong ya Kiai Hasyim Muzadi ngurusi yang besar-besar, kita-kita ini ngurusi yang kecil-kecil kayak gitu. Jadi yang spesialis, yang menghafal Al-Quran. Maka pada waktu itu akhirnya ya semacam klub yang punya ide Kiai Hasyim Muzadi, tapi ibaratnya yang menjadi pion di dalam main skak itu ya pionnya kami berdua, Kiai Muhaimin dan saya. Nah, maka akhirnya kita bergerak ya bagaimana caranya, dan saya mengusulkan pada waktu itu dalam rapat itu kalau cerita saya di Timur Tengah sana, nah ini orang yang hafal Al-Quran itu kalau belajar, setahu saya waktu itu dalam rapat itu, ya pada umumnya ya harus free biaya. Jadi artinya makan, minum, tempat, ya, dan eh, dan lain sebagainya itu ya minimal free, gratis semuanya. Oh iya itu sudah saya pikirkan, kata Kiai Hasyim. Dan kita pikirkan. Kalau gitu saya lebih semangat pada waktu itu. Ya, kalau kayak gini, kira ini bisa ini kita kerjakan masih dalam jangkauan. Kalau jangkauan kita artinya bayangan kita sudah klop. Nah, jadi artinya saya kerjakan pada waktu itu saya kuliah di Al-Madinah Al-Munawwaroh, kuliah Al-Quran itu adalah walaupun semuanya mendapatkan beasiswa pada waktu itu, kalau fakultas syariah, usuluddin, tarbiyah, ya, dan fakultas-fakultas yang lain itu uang sakunya 500 real. 500 real itu kira-kira ya kalau mau didolarkan itu 150 dolar. Sedangkan kami yang fakultas di mana yang mahasiswanya itu diterima hanya yang khusus hafal Al-Quran. Beasiswanya 850. Jadi jauh kan? Selangnya 100 dolar. Sehingga kami mendapat waktu kuliah mendapatkan beasiswa 250 dolar. Nah, kalau sekarang 250 dolar itu berapa itu? Sekarang 15.000 ya. 15.000, 15 apa berapa? 3 juta, 3 juta hampir 4 juta sekarang. Jadi sangat cukup sebab makan gratis, ya, buku dibagi, terus kesehatan gratis, pulang pergi setiap tahun ditanggung oleh universitas dan lain sebagainya. Jadi itu keistimewaan orang menghafal Al-Quran. Maka dari itu waktu itu semacam dibagi. Akhirnya saya dengan Kiai Muhaimin semacam bergerilya untuk mendapatkan apa itu mahasiswa itu di mana tempatnya. Karena kan baru merintis, tahu di mana pesantrennya, yang tahu kita-kita. Nah, maka
Dan biasanya ya kesulitan mencari santri di pesantren Al-Quran itu biasanya ya yang sudah khatam, apalagi yang seniornya itu oleh kiainya digandolin dulu. Biasanya digandolin. Ngerti maksudnya digandolin nih. Jangan pergi dulu, bantu dulu di pesantrennya. Kita tahu itu adat kayak gitu itu tahu. Ya wajar aja maunya senior-senior di pesantrennya yang hafal Quran, yang hafalannya bagus itu ya mengabdi dulu di pesantrennya. Nah ini untuk itu maka kita harus meyakinkan pada kiai-kiainya itu. Maka pada waktu itu kita usulkan nantinya kalau kita sudah berdiri, ya, angkatan pertama kita mulai pada waktu itu kita memberi semacam usulan eloknya nanti para kiai-kiai pesantren hafalan Al-Quran itu diundang, seluruh Indonesia itu diundang. Dan itu dilaksanakan oleh Kiai Hasyim Muzadi. Kayaknya itu setengah tahun sekali, pas tahun sekali waktu itu. Yang Anda tahu berapa, minimal mungkin setahun sekali ya waktu itu. Dan semuanya dibiayai oleh Al-Hikam, di pulang pergi para kiai-kiai tersebut, sehingga berjalanlah makin dikenal lah Al-Hikam itu membina untuk penghafal Al-Quran. Pada waktu itu namanya apa ini? Nah, namanya kira-kira perguruan tinggi apa ini? Maka dari itu saya lupa siapa yang masih ingat, saya lupa. Nama pertama itu apa? Sebelum SD. Kalau sekolah tinggi, kuliatul Quran itu yang mengusulkan saya. Tapi sebelumnya ada, saya lupa. Ada siapa yang ingat? Sekolah tinggi ilmu Al-Quran apa? Kemarin sudah dikasih tahu Yai Muhaimin tapi lupa ya. Namanya Saya apa? juga lupa. Nah, akhirnya saya usulkan kalau andai kata ya dalam rapat itu setelah sudah bagaimana andai kata, karena saya dulu itu di Kuliatul Quran wa Dirasat Islamiyah di Fakultas Al-Quran dan studi Al-Quran dan studi Islam. Nah, itu kalau saya itu dulu kuliahnya gitu di Kuliatul Quran. Ya udah, kalau gitu Kuliatul Quran aja, sekolah tinggi Kuliatul Quran. Jadi saya menyebut saya itu di sana langsung disambut oleh Kiai Hasyim Muzadi. Ya udah, yang sekolah tinggi Kuliatul Quran aja kalau gitu. Saya malah nggak nyangka, saya itu cerita aja, malah dipakai. Mungkin ada chemistry-nya kali. Jadilah sertifikasi. Nah, terus mata kuliahnya apa saja? Nah, gitu. Kalau saya dulu ini. Terus karena Ustaz Muhaimin itu tahunya di PTIG ini. Nah, akhirnya dikompromikan, kita pilih ini, kita musyawarah dengan Gus Arif. Nah, Gus Tron belum ada waktu itu, masih kuliah di kuliah. Ya jadilah seperti sekarang. Saya pikir dan saya termasuk namanya kota Depok itu kan, saya itu buta sama sekali. Nggak pernah saya itu ke Depok itu apa-apa lagi di daerah apa Beji,
di daerah Alikam situ ya saya. Bahkan UI aja saya nggak tahu. Katanya dengan UI itu dekat hanya sekitar 100 meter. Lah, yang mana pula? Saya itu kalau masuk di UI itu lewatnya sebelah depan yang sana kok tatanya. Bener juga setelah ini masuk, jadi kalau lewat jalan jalan kecil masuk pintu belakang itu memang masuk ke kompleks. Jadi ya kena sekali, ya makanya jadi pesantren mahasiswa. Nah, rupanya di Malang itu juga sudah ada pesantren mahasiswa. Jadi rintisan Yasin Muzadzin mungkin memperpadukan yang sekolah itu ya harus di pesantren. Orang yang hafal Quran itu juga harus berwawasan keilmuan uh, yang berkaitan dengan kemasyarakatan itu. Maka ya sampai waktu itu ya, tapi dengan guyon aja, dengan bercanda. Santri itu sampai pakai celana aja selama hidup belum pernah. Ya, walaupun akhirnya sarungan itu sekarang malah jadi merek bahwa itu santri beneran. Itu sekarang masuk TV. Ya, kalau dulu kita sarungan itu yang ada hanya Jawa Timur aja. Ya, apalagi kita Lebaran itu ya pakai sarungan. Sekarang di Jakarta sini sudah mau wabah ya, dengan adanya mungkin Kiai Amin Ma'ruf ya yang jadi wakil presiden, atau waktu Gus Dur dulu ya pakai sarung, itu sekarang pakai sarung itu malah menjadi merek tersendiri. Bahkan kalau sekarang ini apalagi di tahun politik mau apa, mau 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 ke pesantren atau mau uang ke kiainya, itu sarung dan kurban itu malah tidak pernah lepas, nggak lupa mereka itu. Alhamdulillah. Juga termasuk Al-Quran yang dirintis oleh Kiai Hasyim Muzadi itu tidak salah sama sekali, tapi bahkan tepat sama sekali. Artinya Kiai Hasyim Muzadi itu tahu perkembangan zaman, di mana ya kenyataan di masyarakat Indonesia itu ibarat dagangan, ibarat ya sebuah lembaga pendidikan, ya entah pesantren, ya, entah entah lembaga pendidikan yang berkaitan dengan agama atau bahkan yang umum, ya, mulai seingat saya mulai tahun 2000-an kalau nggak salah, baru mulai tahun 2000-an. Kayaknya setelah setelah zaman Pak Harto, ya, itu Al-Quran itu menjadi sebuah merek yang sangat dihargai. Artinya lembaga pendidikan kalau tidak mengkaitkan di dalam pendidikan formalnya, bahkan termasuk non formal, kalau tidak ada menghafal Al-Quran, tak menghafal Al-Qurannya itu dengan surat-surat kecil ataupun dengan menghafal 30 juz atau surat tertentu, itu ibarat dagangan, ibarat ya lembaga pendidikan tersebut tidak akan ada yang masuk ke sana, karena orang tua ya, zaman sekarang itu ya sama-sama mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga dan pikiran,
kalau mendidik anaknya sudah ada pendidikan agamanya, apalagi sudah bisa baca Al-Quran, itu ya, merasa tenang orang tuanya gitu. Maka jangan heran kalau ya, lembaga pendidikan yang ada pendidikan Al-Quran itu biayanya itu tinggi-tinggi. Ada, tapi nggak saya ceritakan di Jakarta sini. Di antaranya mungkin Anda pernah dengar sebuah sekolah dasar tapi menginduk pada Al-Azhar. Al-Azhar Kairo, kurikulumnya. Artinya mulai menghafal sejak kecil, sejak kelas 1. Dari kelas 1 sudah disuruh menghafal. Gitu ya. Ya idealnya ya bagus sekali, bahkan itu, tapi nggak saya sebutkan ya, karena sekarang sudah idealis kayak gitu itu sudah macam gagal. Perintisnya itu sangat idealis, mungkin mereka tidak mengetahui bahwa kalau Al-Azhar itu dan kurang arti, dan bahasa Al-Quran itu kan bahasa mereka. Sedangkan kita orang ajnabi ya, yang kebudayaan dan lain sebagainya itu lain, ya, kebiasaan pengajaran pendidikannya sehari-hari lain dengan yang orang Arab. Maka yang lembaga pendidikan yang menginduk atau mengekor gaya Al-Azhar, ya akhirnya ya boleh dikatakan nggak gagal itu. Karena apa? Bagaimana anak Anda bisa membayangkan ya, SD itu kan umur 7 sampai 8 ya itu. Suruh ngapal ya. Kalau sampai kelas 6 ya, terus kelas 1 ngapal 5 juz gitu deh. Bagaimana itu? Membaca Al-Quran aja belum bisa. Membaca aja belum bisa. Yang ada waktu itu hanya metode Iqra. Metode Iqra. Metode Iqra itu kan metode pembelajaran Al-Quran tingkat pemula. Bagaimana panjang pendeknya, makhorijul huruf, batu huruf. Ini nggak kena sama sekali. Akhirnya apa? Nah, ini supaya tahu kita. Lembaga tersebut akhirnya memang jalan. Ya. 30 juz itu jalan sampai kelas 6. Ya. Yang jalan itu bukan hafalannya, tapi juznya yang hafal. Artinya apa? Kelas 1, juz 1, awal juz saja, apa 2 halaman, apa, setiap awal halaman juznya. Juz 2-nya awal juznya aja. Jadi memang 5 juz akhirnya, atau 6 juz. Ya. Di jalan, juznya itu jalan. Tapi akhirnya ya tidak kuat. Bahkan ada sebuah lembaga pendidikan waktu itu ya, menjanjikan dia sampai kelas 6 hafal Al-Quran. Bayarnya waktu itu ya 30 juta. 30 juta tahun 2000-an, 30 juta itu kalau untuk Anda yang belum nikah itu, nikah 100 saja nyampe itu. Ya bisa itu. Tapi ketua yayasannya itu nggak ngerti Medan, ibarat-ibarat nggak tahu Medan, nggak tahu medan perangnya. Akhirnya banyak ya
anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya dimasukkan ke sana. Termasuk pengajar itu ngambil dari IIG. Minta ke saya, kita kasih sana. Yang ngajarin anak-anak yang belum, yang model kayak gitu, membaca Al-Quran belum bisa. Ya. Di situ baru belajar membaca Al-Quran. Bagaimana Anda atau kita sendiri bisa bayangkan, setelah pengajarannya itu nggak berhasil, ketua yayasannya itu yang disalahkan yang ngajar. Pengajarnya nggak bisa ini, kok enak. Jadi yang punya ide dia, tapi pengajarannya disuruh memaksakan untuk bisa berhasil, ya, karena dengan biaya yang tinggi tersebut, dan itu full day, istilahnya full day dari pagi sampai sore, tahu nggak berhasil. Sekarang itu masih ada atau enggak, tapi nggak saya ceritakan itu lembaga pendidikan apa. Nah itu artinya, jadi Al-Quran itu sekarang itu, coba Gontor itu kan Benin nangapang. Din benin nadi sasabang. Gontor itu sebuah lembaga pendidikan yang tahu ya tracingnya, penekanannya dibahas. Sekarang itu ada pesantren ya Gontor yang khusus menghafal Al-Quran itu ada kayak gitu. Ya artinya Gontor sendiri itu pokoknya nggak ada pesantren yang tidak termasuk Lirboyo ada yang dulunya itu hanya Alfia, pokoknya kitab-kitab ada semuanya. Lembaga pesantren entah lembaga umum, apalagi dari taman kanak-kanak, semuanya kalau nggak ada Al-Quran itu ya, nggak akan diminati orang tua atau diminati seorang murid. Jadi kalian itu betulnya ya menjadi ahli Al-Quran itu ya sangat tidak salah, bukan tidak salah, terlalu amat sangat tidak salah. Anda ibaratnya ya Anda selesai di situ aja. Mana yang nggak membutuhkan orang yang ahli Al-Quran? Padahal yang seharusnya kalian itu ya, tapi jangan ngomong-ngomong, ya kualitas Anda itu masih kurang gitu ya. Makanya kayak mana Ustaz Saifullah itu, ya itu jangan alhamdulillah sampai S3, tapi S3 aja nanti kalau sudah itu harus menggali sendiri baca itu jangan sampai, karena ilmu itu ya tanpa membaca nggak mungkin akan tambah. Di kuliah itu kan hanya apa itu ya, margin garis besar aja. Kita itu hanya mendorong aja untuk pendalaman ya pribadi masing-masing. Ya kayak saya alhamdulillah bisa nulis berbagai buku itu ya kita baca, ibaratnya siang malam baca berbagai kitab, terus kita tuangkan ke dalam ya buku-buku itu ya tidak sesederhana itu ya. Kadang-kadang kalau saya masih muda dulu ya sampai nggak tidur. Apa saja yang berhubungan kita baca, kita lalap semuanya lah. Jangan sampai apa itu ada kitab ini atau buku ini ya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab yang bisa kita menambah wawasan, yaitu kita baca. Jadi jangan sudah puas, sudah ini kita ujian sudah lulus dan lain. Allah itu baru mukadimah itu pasti. Dan itu baru kalau dapat ijazah itu hanya cap saja, capnya ini. Nah, dalam capnya itu di dalamnya harus kita
mendalami diri sendiri, banyak tanya dan lain-lain. Sehingga apa yang dirintis oleh Mbah Yai Hasyim Muzadi itu akhirnya ya bisa tercapai, dan kalau sudah tercapai itu artinya man sanna sunnatan fil islami falahu apa apa artinya apa, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha Wa wa ajru man man amila biha. baru man amila biha ila yaumil qiyamah. Nah, jadi artinya kalau kita ini terus memupuk apa yang dicita-citakan Mbah Yai Hasyim Muzadi, itulah sebagai ladang amal Yai Hasyim Muzadi yang sudah meninggalkan dunia ini, sehingga pahalanya mengalir terus sampai hari kiamat. Kalian membina lagi, merintis lagi apa yang didapat, apa yang dicita-citakan oleh Yai Hasyim Muzadi, sehingga melestarikan apa yang dicita-citakan terus amalnya itu. Nanti kita sudah nggak ada karena kita punya semacam tanaman atau ladang, akhirnya kita dapat juga. Ya, dari terus juga. Kalian sudah nggak ada, Anda punya, harus terus saja sampai ilayah milkiyah. Mudah-mudahan kita mungkin menjadi ahlul Quran, ahlullah wa khosatu. Akhirnya ke sana. Jadi jangan sampai apa yang dirintis oleh Kiai Hasyim Muzadi yang sangat besar itu, ya, karena nggak ada ide sebuah perguruan tinggi terus untuk menanggung semua biayanya, itu nggak mudah membalik tangan. Bahkan Kiai ketika Kiai Hasyim Muzadi wafat dulu itu, waduh ini bisa masih berlangsung atau enggak ini. Nah, saya pikir sudah wakaf tahun, saya pikir begitu. Tapi alhamdulillah bahkan sekarang yang yang perempuan pun sudah malah ada yang bagian perempuan. Karena dulu itu waktu kita merintis dulu itu, ketika kita ke sebuah pesantren, nah pesantren itu penghafalnya itu yang banyak berhasil itu malah wanita. Di angkatan saya itu ya, angkatan saya pada waktu itu masih jarang. Dari 40 orang, laki-lakinya itu yang khatam itu tidak sampai 10 orang. Tidak sampai. Yang lainnya rontok dengan jalan. Tapi kalau wanita, biasanya angkatan itu 75% berhasil. Yang rontok karena mungkin kawin apa, itu hanya yang nggak berhasil jual bangun. Kebalikan dengan yang laki-laki. Sehingga ketika kita mendirikan STKK ini, selalu oleh kiainya ditanya, yang wanita ada enggak? Nah, maka kita waktu itu kalau sudah memungkinkan, nanti kita kita menerima yang para penghafal yang wanita. Alhamdulillah sudah 2 tahun ini ya kita sudah memulai, alhamdulillah, mudah-mudahan lestari terus ya, sehingga ladang amal Kiai Hasyim Muzadi akan lebih ya luas lagi ladang amal. Saya itu sebetulnya mempunyai impian ya itu tadi, impiannya seorang yang hanya ya modal, kalau orang Jawa bilang modal abab, tahu apa? Modal ini aja. Jadi modal pepesan kosong. Saya bilang
ya dalam rapat ya, temu para dosen. Nah, saya itu walaupun hanya macam usulan, eloknya Al-Hikam yang sekarang ini yang diterima hanya yang hafal Al-Quran. Kedepannya itu harus dirintis ya, yang seperti PT IKI dan IIKI. Artinya diterima mahasiswa atau mahasiswi, ya, utamanya yang laki-laki, supaya ada kampus penghafal Al-Quran. Kalau di Indonesia itu kampus penghafal Al-Quran itu hanya di IKI. Ada yang program 5 juz, ada program 10 juz, ada program 20 juz, ada program 30. Jangan semuanya 30 juz, nanti banyak kendala. Karena menghafal Al-Quran, kalian tahu sendiri. Menghafal Al-Quran itu kepala untuk kaki, kaki untuk kepala ibaratnya. Anda kan tahu rasanya sendiri. Nah, kalau artinya kalau yang penghafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, ya ini free, gratis ya sekarang ini. Tapi yang menghafal nanti pelan-pelan aja nggak apa-apa, yang terima yang berbayar, sehingga akan yang laki-laki itu menggantikan posisi PT IKI seperti yang dulu, tapi jangan ngomong-ngomong. Jadi kampus penghafal Al-Quran laki-laki di Indonesia sudah nggak ada. Nah, di situ diwajibkan ada program ya seperti kayak IIKI itu. Siapa yang mengira kalau IIKI dulu yang ya semacam lahir di garasi mobil. Kuliahnya itu di garasi mobil. Saya pernah ngajar itu IIKI di garasi mobil. Saya tahu masih ikut ngalami itu ngajar mahasiswi di garasi mobil karena nggak ada tempat. Siapa yang nyangka sampai sekarang seperti kayak gini menggaung seluruh seluruh Indonesia lah gitu. Siapa yang nggak kenal? Cuma yang satunya sudah terlanjur terkenal, akhirnya walaupun nggak ngapal Quran ya belajar ulumul Quran, tanya Ustaz Muhaimin itu. Belajar ulumul Quran kayaknya 1 semester. Belajar ilmu Quran 1 semester. Ilmu Quran 1 semester itu Imam 7 aja kan nggak hafal. Dari apa ya? Kayak gitu itu. Mungkin ya ide kayak gini bisa itu memang berat ya. Tapi kalau melihat tanahnya itu kok masih bisa mendirikan gedung yang ya, siapa? Kalau Allah mengendaki dan yang ada kemauan yayasannya, ya Allah pelan-pelan tapi pasti akan menjadi kenyataan itu. Mudah-mudahan itu bisa berhasil sehingga menjadi Al-Hikam itu menjadi pusat studi Al-Quran beneran gitu. Dan sekali lagi orang yang hafal Al-Quran itu ibaratnya, ini ibaratnya, nggak akan kelaparan. Nggak akan kelaparan. Jadi jangan terus, wah saya nanti mau jadi apa? Alah, siapa teman-teman yang sudah alumni itu? Siapa yang nggak pernah makan siapa? Siapa yang kelaparan? Ya. Kalau dulu zaman saya memang ya, zaman saya itu kalau dibilang, bahkan termasuk santri, mau santri kayak mau hafal Quran itu, mau jadi mantu, dia apa? Oh santri, dari pondokan ya, iya, tuh nanti aja dulu deh, sampai dicibir orang. Sekarang banyak artis-artis kepingin apa? Anaknya kepingin hafal Al-Quran. La ilaha illallah. Ingin jadi hafiz Al-Quran. Dulu istilah hafiz itu ya,
hifzul Quran, hafiz Al-Quran, itu pun zaman tahun 80-an 5, itu pun waktu musabakoh. Musabakoh, kita merintis musabakoh tilaawatil Quran. Yang ada hanya lagu aja waktu itu. Tilawah aja, dengan lagu. Yang ada hifzul Quran tahun 80-an lebih waktu itu. Dalam rapat LPTQ nasional itu pun ya, saya mengusulkan janganlah musabaqah MHQ, musabaqah hifzul Quran itu apa, makhluk dari mana, orang nggak kenal. Apa musabaqah hafalan Al-Quran, hanya itu, jangan hifzul, hafalan. Orang Indonesia itu hifzul Quran itu nggak paham. Karena apa? Al-Quran kok dihafal, itu aja orang banyak bertanya. Alhamdulillah sekarang, Pak, walaupun istilahnya salah pengucapan, habis tahfiz Al-Quran. Saya kepingin anak saya menjadi tahfiz Al-Quran. Coba, itu redaksi yang dari mana? Yang menjadi tahfiz Al-Quran. Itu nggak jelas itu. Tapi alhamdulillah, akhirnya ya Al-Quran menjadi idola. Minimal menyerangi dulu, mengidolakan dulu, nanti pelan-pelan tapi pasti insya Allah akan menjadi berkembang, dikenal oleh masyarakat, sehingga menjadi Indonesia itu akan menjadi masyarakat Qurani. Amin ya robbal. Oke, saya pikir ya, untuk sementara ya itu apa yang dirintis oleh Kiai Hasyim Muzadi kita lestarikan, ya, kita kembangkan, ya, kita dengungkan, ya, jangan sampai ya, para penghafal Al-Quran ya, itu jangan dari pesantrennya sendiri, pesantren yang lain yang kan banyak apa itu rumah tahfidz Al-Quran ya, itu ya, silahkan diberitahu bahwa ini ada. Tapi alhamdulillah kemarin itu di Gus Yusron itu alhamdulillah makin tahun itu kualitas ya, kualitas apa itu kualitas mahasiswa itu ya, kualitasnya makin bagus. Jadi artinya ya saya kan mengalami kan, yang ngajar itu kalau dulunya hanya orang-orang tertentu satu kelas itu ya separuh lah yang cepat ya, cepat tanggap. Sekarang itu ya alhamdulillah sekitar ya 80-90% pasti. Jadi sangat perkembangannya, artinya yang masuk di Al-Hikam itu kualitas itu makin bagus. Alhamdulillah, baik lagi maupun mudah-mudahan makin hari makin makin maju. Dan kalau dalam bidang agama pokoknya begini, jadi mahasiswa itu ya ini ya, apa Al-Quran sudah tinggal menjaganya kita, tapi ada bekal lagi, kalian harus ya, meningkatkan diri salah satu bahasa. Kalau nggak bahasa Arab, bahasa Inggris. Atau salah satunya syukur kalau dua-duanya. Sebab tidak mungkin kita ya, menambah wawasan, menambah keilmuan kalau tidak menguasai salah satu dari bahasa asing. Itu bahan itu. Ya. Tanpa itu kayaknya kalau hanya bahasa Indonesia saja ya oke lah. Banyak terjemahan yang berbentuk bahasa Indonesia, semua disiplin ilmu, tapi tidak seperti kalau menggali dari bahasa asli. Belum terlambat yang sudah tahu bahasa Arab sudah lumayan, kayak Ustadz Saifullah ini ya bahasa Inggrisnya bisa ditingkatkan gitu, sehingga nanti kedepannya kalau punya lembaga pendidikan atau menjadi pengelola pendidikan itu jelas tahu medan lah ibarat perang itu, ya kualitasnya makin bagus. Mungkin
Itu saja. Tadi katanya sekalian doa apa? Doa kata Al-Quran. Iya kayak sebelum berdoa ada sesi tanya jawab kayak. Enggak. Silakan. Nah, silakan pada teman-teman yang ingin bertanya jawab diskusi sama Kiai Petoni. Sebelumnya terima Gimana kasih sore? Kiai Petoni. Nah. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Moderator masuk. Moderator masuk. Enggak, silakan. Ya, Kedengeran silakan. moderator. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih. Saya alumni pertama, Kiai. Oh iya, Mendengar mangga. Kiai, maaf tadi agak telat. Mendengar penjelasan Kiai, alhamdulillah kita sangat terima kasih sebanyak-banyaknya Kiai, kita jadi flashback Al-Hikam ya. Saya ingat betul kira-kira tahun 2012, ya 10 tahun lalu lah. Kalau nggak salah itu ulang tahun kedua Al-Hikam. Jadi Kiai Hasim, Abah Hasim itu waktu itu potong tumpeng, potong kue. Dan saya masih ingat, orang pertama yang dikasih potongan pertama itu Kiai Fatoni. Jadi bagaimana beliau Abah Hasim itu sangat menghormati Kiai Fatoni sama Kiai Muhaimin terutama. Itu flashback saya. Dan mendengar penjelasan Kiai tadi sangat gamblang sekali ya, dari mulai latar belakang pendidikan, pengalaman lika-liku mencari santri yang tidak mudah mungkin, apalagi sekelas kita kayaknya belum nyampe gitu. Dan yang terakhir tadi ada harapan kaki dari Kiai Fatoni, sangat jelas dari awal ya runtutannya. Dan sebenarnya kita berharap Kiai Fatoni sudah bergelar guru besar ya, profesor lah. Yang ingin saya tanyakan Amin. sedikit saja. Yang ingin saya tanyakan sedikit saja, Kiai. Kita sebagai alumni, mungkin dari Kiai itu ada beberapa tips atau beberapa cara untuk mengembangkan Al-Hikam dari luar gitu. Saran dari Kiai lah untuk kita yang alumni ini. Terima kasih, itu saja ya. Nanti kita mungkin ada tambahan. Terima kasih. Turun. Mungkin langsung dijawab ya Pak Kiai ya. Iya. Itu pertanyaan dari Pak Ketua alumni ke Pak Kiai Ustadz Mujib. Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya baru malah sudah lupa kalau ya tumpeng itu yang awal dikasihkan ke saya itu saya malah lupa. Yang saya ingat ulang tahun terakhir ya sebelum Bapak. Ulang tahun terakhir itu ya, belum wafat, ingat saya. Itu yang disuruh doa, yang diundang kayaknya saya. Suruh berdoa. Dan ya saya biasa-biasa, tidak ada firasat apa ini tahun terakhir atau apa. Jadi baru ingat itu. Jadi yang awal itu siapa ini tadi? Mujib ya. Itu kok saya malah lupa. Ya ingat saya malah ulang tahun terakhir ya, tumpeng juga itu yang diundang saya, yang suruh berdoa saya. Ya mungkin hanya kebetulan aja, tapi mudah-mudahan dapat manfaatnya. Untuk tip-tip kita ini ya,
jangan sudah puas dengan ilmu yang sudah kita dapat, karena ilmu itu makin kita kaji, makin tambah itu makin kurang terus, berkurang. Jadi kalau air ditambah di gelas, tambah ya makin. Kalau ilmu enggak, itu ditambah makin berkurang. Makin tambah makin. Enaknya ngomong, makin tambah ilmu makin goblok. Nah, tuh. Itu gimana? Ya, jadi kan ada ibarat biasa. Ya, ilmu itu seperti minum air laut. Begitu kita banyak minum, bukan makin haus. Itu ilmu kayak gitu. Maka dari itu, ya, dan ilmu kan banyak. Apalagi Anda yang sudah terjun ke masyarakat, ya, ilmu yang berhubungan dengan kemasyarakatan juga harus kita gali. Jangan pula Anda umpamanya dipercaya pada sebuah lembaga, itu jangan sekali-kali Anda menonjolkan diri lebih dahulu. Ya. Jadi harus belum apa, ibaratnya begini, ibaratnya ya. Jamaah. Jadi imam, nggak apa-apa langsung maju. Padahal ini tamu. Jangan. Jadi dipersilakan di fasa-fasa baru. Nah, kayak gitu. Itu ibaratnya. Ini ibaratnya ya, bukan yang itu. Jadi ibaratnya dipercaya di sebuah lembaga pendidikan atau yayasan, itu jangan langsung maunya itu di depan duluan. Tunjukkan bahwa Anda mampu, Anda bagus, Anda baik. Nah, nanti kan namanya ya emas itu apapun ya, campur lumpur pun kalau emas itu tetap emas saja. Jadi nggak perlu emas itu harus dicampur dengan emas, baru emas itu enggak. Kayak gitu itu ibarat. Jadi kalau toh itu ibarat emas, mau kayak apa-apa nggak usah dianu, ya akhirnya akan kelihatan juga. Sehingga namanya setan itu, pekerjaan setan itu kan kalau nggak ada pekerjaan setan itu kan bukan setan. Setan itu kan apa? Setan itu nggak pernah putus asa. Coba, sudah apa itu? Innaka apa? Wa inna alaika laknatullah, ya. Ya dilaknat. Sudah dilaknat itu ya. Pokoknya Anda itu akan menjadi penghuni surga. Nah, tapi kan dia nggak putus asa. Qala anzirni ila yaumil ba'ts. Ya. Ya, iya toh. Itu kan menunjukkan setan itu nggak putus asa. Ya, oke. Saya masuk tapi kasih kesempatan sampai ini. Kasih kesempatan untuk itu pengikut-ikut Adam itu untuk menjadi pengikut saya. Enggak, dia nggak mau kalau dia masuk surga. Harus ada jamaahnya di belakang. Nah, itu kan menunjukkan ya. Jadi kalau kita suka putus asa, itu sebetulnya kalah dengan setan. Nah, tuh. Ya, oke. Jadi jangan sudah puas dengan wawasan atau pengetahuan atau ilmu yang sudah kita dapat. Apapun selalu berguna dalam rangka ya kita itu di mana kita tempat di lembaga apa di masyarakat apa, selalu kita pandai membaca Iqra dengan menyebut nama Allah. Ya. Membaca ya zaman, perkembangan zaman, membaca itu perkembangan di masyarakat, membaca di lembaga yang ditekuni dan lain sebagainya. Ya, oke. Oke, baik teman-teman. Mungkin ada yang tahu Gus Guril angkat tangan mau bertanya Gus. Ini makin malam ini makin banyak ininya kayak pesertanya. Ternyata fans kayak masih setia. Pengagum kayak masih banyak, masih setia. Tadi pertama Zoom itu 18 orang, sekarang udah 63.
Berarti para rindu sama Kiai ini, para alumni. Menandakan kesetiaan Cocok. kepada Kiai. Cocok. Baik Kiai, langsung ke Gus Guril. Mau bertanya Gus? Ya. Tanya. Oke. Tanya Pak Yai Fatoni. Alhamdulillah panjenengan paringi sehat. Insyaallah panjang umur berkah. Amin, amin. Terima kasih. Amin, 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 ya Rabb. Halo, ye. Ngapunten. Ya, Mama. Ya, yang pertama, ye, yang ingin saya tanyakan, bedanya di Fatoni, apa yang dirasakan, perbedaan ngajar di PT IGI dan di Al-Hikam. Apakah suasananya bagaimana perbedaannya? Nah, yang jenengan rasakan, saya lihat dari awal angkatan pertama sampai angkatan sekarang kok sangat-sangat menjadi panutan, tauladan, tidak pernah absen, padahal jauh sampai nge-grab, naik motor, tidak mau dijemput. Nah itu apa kita yang sebagai alumni atau yang masih menjadi mahasiswa itu pengen tahu ya. Itu saja yang saya tanyakan. Ya, kalau di PT IGI, ya saya memang alumni PT IGI setelah tahun ketiga, dulu itu bukan semester, karena tahunnya ada 5 tahun, tahun ketiga saya dapat beasiswa ke Madinah Al-Munawwaroh di Kuliatul Quran. Nah, itu yang menjadi dosen pertama alumni PT IGI ya saya. Pertama. Karena alhamdulillah biiznillah, karena Syekh dari Mesir pertama Syekh Said Sarif dan yang kedua Syekh Abdul Qadir Atul Azim yang mengajar Qiraat Sam'ah, Rasul Utsmani, Tajwid, Hifdzul Quran dan Nagham. Ya, ketika PT IGI dan IIGI itu sudah ditinggalkan mereka berdua karena PT IGI sudah nggak bisa semacam mengontrak lagi karena sudah tidak didanai oleh Pertamina waktu itu, sehingga kolab keuangan, ya, sehingga dipulangkan. Nah, setahun tidak ada yang ngajar, yang menggantikan sepeda Mesir. Kebetulan saya selesai dari Al-Madinah sana, saya main di situ ditawarin, kok saya menggantikan dari Mesir itu dari jurusan apa? Suara saya kayak tong diceret. Terus apa yang bisa? Ya selain Nagham, ya kalau saya dari Mesir itu kan memang suaranya tingkat internasional kan. Akhirnya yang saya gantikan itu ya Qiraat Sam'ah, Rasul Utsmani, Hifdzul Quran dan Tajwid. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Loh. Yang alhamdulillah apa yang utamanya yang Qiraat Sam'ah. Karena Qiraat Sam'ah itu yang ada tadi sudah saya ringgung, yang diterima itu hanya yang sudah hafal Al-Qur'an. Dan orang belajar Qiraat Sam'ah itu harus menghafal bait Satibiyah yang sebanyak 1170 lebih. Terus waktu ngajinya itu harus setiap hari. Terus kitab-kitabnya harus kitab gundul. Nah, itu semuanya ketika saya menggantikan saya dari Mesir di PT IGI maupun di IGI itu nggak kena semuanya. Di situ baru menghafal. Disuruh waktunya seminggu sekali.
Terus satu kelas itu yang tahu baca kitab gundul, ya satu kelas itu paling 2-3 orang. Nah, berarti kita ibarat tinju kan, tinju dengan angin aja. Maka dengan amat terpaksa akhirnya saya membaca berbagai cara tatibiyah, akhirnya saya tuangkan dalam bentuk buku namanya Kaidah Qiraat 7. Itu sebetulnya bahan 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 kuliah itu, supaya yang kuliah itu sudah berbentuk bahasa Indonesia gitu. Ya. Maka dari itu ya sekarang mungkin si Ustaz Saifullah, halo, sudah ada pengumuman kan? Nggih. Itu di pasca sarjana IIQ yang masih aktif diharuskan ikut kajian syarah tatibiyah yang Kaidah Qiraat 7. Nggih. Itu keputusan senat, karena jangan sampai di IIQ itu kan ya beban yang diemban oleh IIQ, di cerita IIQ yang khusus wanita S1-nya. Kalau namanya IIQ itu orang luar, apalagi orang luar Jawa, orang luar yang nggak tahu IIQ. Nah, dalam rapat senat itu, IIQ itu alhamdulillah kita itu dipercaya walaupun menghafal Al-Qur'annya 5 juz atau 10 juz atau 20 atau 30. Dikira hafal Quran 30 semua, alhamdulillah orang percaya. Bahkan di S3 itu ada yang program beasiswa itu dari Aceh. Salah satu lah ya, Aceh. Kuliah di S3 baru sebulan itu karena dia utusan IAIN apa UIN Aceh gitu ya, apa di Akuala apa itu saya nggak tahu persis. Baru sebulan sudah kapan nanti kalau sudah pulang, saya pokoknya diadari qiraat sama Abdul. Sampai dia itu, bagaimana saya di sebulan mengenal Imam 7 aja baru sekarang. Sudah ditagih saya. Karena apa? Di benak mereka itu bahwa itu bisa mencetak ahli qiraat. Terus, ahli Rasul Utsmani, ahli tajwid. Terus dikira suaranya itu kayak Bu Maria semua. Nah itu ya jangan blank semua lah gitu ya. Ya harus ada yang jangan terlalu naif amat gitu. Pokoknya kalau ditanya ganti nanya. Nah itu umpamanya gitu. Jadi ustadz, jadi kiai. Ditanya umat terus ganti nanya. Contohnya umpamanya itu qiraat sama itu 7 macam bacaan ya. Oh iya, itu kan menyesatkan umat. Qiraat sama itu 14 macam bacaan Al-Quran. Lalu qiraat sama itu bacaan 7 imam, ya. Tapi kalau macamnya bacaan, karena bacaan Al-Quran itu dibangsakan pada nama perawinya, berarti 14. Apalagi kalau setiap perawi mempunyai wajah bacaan, menjama atau baca ilmu fasih, untuk kolon aja. Kalau menjamin, itu aja 4 wajah bacaan. Berarti kan tambah. Apalagi ada asal masuk, ada al-tarif. Itu kalau kolak dan kolak ada tahqiq, ada nakal, itu udah pun tambah. Jadi minimal 14 macam bacaan Al-Quran. Minimal. Ini supaya tahu. Jadi hanya apa yang kita pegang, entah qiraat sab'ah, entah Rasul Utsmani, entah itu tajwid, maisuro. Nah ini supaya tahu ini. Jadi pembelajaran Al-Quran, saya ulangi, pembelajaran membaca Al-Quran di Indonesia itu ada 3 tingkatan.
tingkat pemula atau tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat akhir atau tingkat ahli. Bahasa Inggrisnya advance. Nah, gitu ya. Di Kemenak, di Pontren, ya, itu di ensiklopedia metode pembelajaran Al-Quran yang sudah terbukukan itu 150 metode pembelajaran Al-Quran. Yang 100 belum. Jadi artinya kalau mau dijumlah semuanya dengan yang 100 itu, jadi metode pembelajaran Al-Quran di Indonesia itu jumlahnya kurang lebih 250 lebih. Karena 250 sampai 300. Nah itu ya, minggu yang lalu saya IIK dipanggil ya mengadakan audiensi ke direktur Pontren Kemenak Agama dalam bidang Al-Quran. Nah, mereka baru tahu kalau saya bilang metode Maestro ini tingkat mahir satu-satunya di Indonesia. Nah, yang lainnya, ya metode yang lain ada 260 itu, 80% itu untuk tingkat pemula. Makanya jangan heran kalau huruf short aja nggak tahu. Huruf short dibilang sok, emang sok tahu. Huruf koh itu nggak tahu. Dia bilang kok, emang blekok. Nggak jelas semuanya. Itu untuk tingkat pemula. Nah, maka dari latar belakang tingkat pemula itu, sedangkan kenyataan di Indonesia ini, mushaf atau Al-Quran yang beredar di Indonesia itu ada 2 yang diterbitkan oleh Kemenak, yang biasa disebut Quran Standar, dan ada yang dari Quran Al-Madinah Al-Munawwarah yang setiap jamaah haji setiap tahun dari tahun ya 8 bulan atau 7 bulan dulu menerima hadiah mushaf. Sehingga mushaf yang terbitan Timur Tengah dengan Indonesia itu berbeda. Tanda bahasanya berbeda, tanda wakafnya berbeda, ya, Rasul Usmaninya berbeda. Itu nggak ada yang ngurusin. Emang metode apa yang ngurusin? Coba, andai kata ditanya orang, kenapa itu tanda wakafnya Quran Indonesia dengan Quran Timur Tengah kok nggak sama? Siapa yang bisa menjelaskan? Metode apa? Pembelajaran apa yang membahas masalah wakaf dan ibtidah? Nggak ada. Bagaimana kalau dijelaskan? Umpamanya saya kasih. Coba di buku-buku tajwid bahasa Indonesia. Atau metode apa saja yang berbentuk bahasa Indonesia. Kalau namanya rok yang dibaca tarkik, yaitu rok mati sebelumnya kasroh. Ya atau ya? Rok mati sebelum kasroh, roknya dibaca tarkik. Terus kita tanya, lah irka'u itu roknya dibaca apa? Oh itu tafkim. Nah, sebelumnya rok pasti kasroh bukan? Iya kasroh. Kenapa? Kok dibaca? Tadi ngomong apa? Katanya rok mati sebelumnya kasroh. Iya ya. Kenapa ya? Nah, akhirnya nggak bisa menyelesaikan. Metode apa yang bisa menyelesaikan itu? Baru tahu. Nah ini buku metode Maestro kita ini loh di halaman 85, coba dibaca ini. Saya membawa ya wakil rektor 1 maupun wakil rektor 3 yang sudah juara internasional, yang sudah hafal Al-Quran, yang belajar metode Maestro itu nggak terhitung. Ustadzah Romlah, kalau si Ustadz Taiful tahu kan, Ustadzah Romlah, Ustadzah Mutmainnah. Terus saya yang juara-juara internasional nih, Ustadzah Adi Halimah, juara internasional Hifdzul Quran. Saya Rifda, itu internasional, bahkan baru tahun kemarin. Juara Hifdzul Quran 30 juz. Satunya di Yordan, satunya di Nigeria. 2 kali. Itu kita kasih contoh. Ini untuk belajar Al-Quran yang diterbitkan dari Timur Tengah, nggak ada yang ngurusi. Tajwidnya itu nggak jelas rujukannya. Mereka
kayak sudah puas dengan karena sudah diwisuda dan lain sebagainya. Saya ceritakan, iya nggak kena. Yang ngurusi Quran Timur Tengah itu mah orang tahu dikira tajwid itu sama aja semuanya. Riwayat siapa, toriknya torik apa. Kita perkenalkan di metode maestro. Kiroat semua Al-Quran dikira sama. Kita sebutkan halaman ini, coba ini riwayat apa. Sama enggak. Jadi selama ini menjadi ulama Al-Quran itu ya wawasannya kurang. Jadi kira baca Al-Quran itu Quran riwayat apa saja, yang lain enggak jelas pengetahuan dan lain sebagainya. Dan baru tahu 2 hari yang lalu, karena pertemuan nama kontren, direkturat kontren itu hanya 2 jam. Mereka kurang. Rupanya 2 hari yang lalu itu metode-metode itu dikumpulkan kembali di, kalau nggak di Cipinang mungkin di Bogor atau saya nggak tahu. Itu rupanya kontren itu malah yang diceritakan ini metode Maisuro. Baru tahu metode Maisuro, sayangnya pertemuannya hanya 2 jam. Ya itu kalau nggak lupa, kalau kita nggak punya tanggungan sholat asar itu sampai maghrib itu. Karena kita asar belum sholat, akhirnya kita potong. Nah itu cerita masalah pembelajaran Al-Quran itu tadi. Sehingga akhirnya di IIG ya, di S2-nya itu kalau nggak punya sertifikat Maestro nggak bisa ikut ujian tesis maupun disertasi. Nah sekarang tambah, kalau nggak ikut kajian Syarah Khatibiyah yang kaidah qiraat 7, kalau kehadirannya kurang dari 70% selama menjadi mahasiswa aktif, itu kena sanksi. Saya tahu bahwa kenapa, karena apapun itu tadi loh, katanya menguasai qiraat, jangan sampai terlalu buta lah gitu. Jangan pula kayak tadi anggapan orang luar, akhirnya kita tidak bisa meluruskan dan lain sebagainya. Nah itu, ini asbabul wurudnya begitu di rapat dengannya. Makanya kalau ingin ikut kajiannya ya, itu malam, ada yang malam Senin, ada yang malam Kamis. Itu silakan Anda mendaftar, mungkin flyernya Ustadz Ustadz Saifullah ada kan? Iya, ada ya. Nah itu dianu aja, sebar ke teman-teman siapa tahu untuk nambah wawasan. Jangan pula di Al-Hikam belajar Quran dan itu harus aktif terus. Nah itu kuliahnya aja Senin Kemis ibaratnya. Kadang-kadang hadir, kadang enggak hadir. Yang ditonjolkan tidurnya dulu, baru kelihatannya anteng kalau tidur. Ya saya tahu. Nah, gitu. Bagaimana akan menguasai apa yang disampaikan oleh dosennya. Nah, saya sampai sekarang kalau tadi dibilang aktif terus ya ngajar. Ya saya sudah nggak ngajar di PTIG sejak 3 tahun yang lalu. Saya mengundurkan diri. Sudah nggak cocok sama selera saya yang aktif bahkan LBIG pun saya tinggalkan, terlalu jauh. Umur saya sudah tua, jadi saya sekarang yang di Al-Hikam dan IIG aja yang saya tangani, dan pengajian dan tulis saja. Mudah-mudahan ya doakan umur saya yang tinggal sudah hampir maghrib ini ada manfaat ya di dalam Al-Quran maupun lain sebagainya. Oke, itu jawaban. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Oke, baik teman-teman. Saya kira jelas ya. Kita cukupkan nanti sampai jam 22.00 karena Kiai butuh istirahat. Terakhir Kiai, terima kasih atas jawabannya. Tadi teman ada Kiai Ali menyampaikan kesan yang pengalaman paling berkesan sama almarhum Kiai Hasyim Muzadi selama mendampingi beliau. Iya, beliau itu orang ya
orang yang seperti air. Nah, kalau air itu kalau dimasukkan di gelas, air gelas. Masukkan di ceret, air ceret. Dimasukkan ke kolam, air kolam. Jadi bisa menyesuaikan ya, di mana saja, dan itu kelihatannya apa dalam hidup itu ya ibaratnya sahabat 1000 kurang, musuh 1 terlalu banyak. Nah itu kelihatannya filosofinya gitu. Jadi nggak ada ya di pemerintahan ya di organisasi Islam baik yang katanya di garis keras maupun itu nggak ada yang semacam yang tidak senang dengan G9. Karena filosofinya ya harus bisa ya, di mana saja. Dan itu perlu kita teladani itu. Jadi jangan sampai kita itu dalam tadi seperti yang saya katakan di sebuah komunitas lembaga pendidikan atau masyarakat, jangan cari musuh. Nggak ada, cari karena untuk bil hikmahnya itu yang kita tonjolkan. Jadi jangan mentang-mentang wah saya itu ahli debat atau nggak ada. Lebih baik ibaratnya ngalah untuk menang, ibaratnya gitu. Jadi nggak perlu menang-menangan, apalagi mencela. Jadilah untuk dicela silakan. Yang penting bukan orang jadi mencela. Untuk dicela nggak apa-apa. Daripada kita mencela belum tentu benernya. Oke? Nah, itu yang saya rasakan ya Hasyim Muzadi juga. Bahkan kalau nggak seneng itu ya ini pengalaman karena saya tadi di pengurusan Jamiatul Qurra wal Hikmat, saya menjadi ketua hadis ilmi. Ketika mengadakan musabaqah ya musabaqah Al-Qur'an di Palembang ya itu dananya baru masuk 200.000 200 apa ya 200 juta ya, 200 juta ya. Biayanya itu semua 2 miliar. Yang tunggu di Jakarta itu saya, yang tunggu di sana ketuanya Kiai Muhaimin Zain yang di Palembang sana. Akhirnya saya disuruh nemuin ketua BPNU yang waktu itu masih Kiai Hasyim Muzadi. Itu pun belum kenal saya, belum kenal. Menghadap saya beranikan aja saya dari Kementerian Warfat, dari ketua majelis ini mau melaporkan ya sebetulnya sebelum mengadakan musabaqah itu saya dengan Kiai Muhaimin sudah menghadap ya, tapi yang kenakan Kiai Muhaimin ya saya kan dengan saya ya lupa ingat ya, tapi mungkin kalau melihat orangnya ya ingat lah gitu ya. Tapi apa ketika saya mengatakan wah kita ini kekurangan ukuran ya terus kekurangannya berapa yang sudah ada berapa yang sudah ngumpul 200 juta tapi biayanya itu semuanya 2 miliar. Aduh cong dia bilang gitu, itu mah duit tidak sedikit. Itu waktu itu ya beliau masih jadi ketua PBNU itu kira-kira kapan itu saya lupa itu ya. Kira-kira bisa membayangkan sendirilah. Alika belum berdiri waktu itu, berarti sebelum tahun 2010 ya, sebelum itu. Nah itu sebetulnya kaget dan sebetulnya marah waktu itu. Ini bikin
bikin helat ya, bikin hajatan di luar kemampuan gitu ya, tapi aduh, duit sekian itu kan nggak banyak nih. Terus apa yang harus kita gitu ya? Ya sebetulnya kita sendiri ya kasihan ya, tapi ya kita sendiri berpanas-panas, berhujan-hujan untuk memberi apa ya, supaya bisa sukses, misalnya bisa berjalan. Ya, tapi alhamdulillah ya dari akhirnya waktu waktu pembukaan, wah, kita undang aja yang buka Kiai Hasyim Muzadi. Rupanya oleh Kiai Hasyim Muzadi itu ya semacam merayu dalam sambutan itu sama gubernurnya. Alhamdulillah, ya, bisa teratasi semuanya. Ya, gitu, itu pengalaman yang nggak bisa kita. Jadi untuk menghadapinya itu apa ya, ya serius, tapi ya tidak menunjukkan bahwa itu sebuah sesuatu yang berat gitu ya, dianggap aja biasa. Ya udah, kalau gitu nanti patung bukaan aja, saya tak hadir, gitu aja. Jadi nggak terus gini-gini, enggak. Tapi alhamdulillah ya ada jalan keluar. Ya mungkin selama itu, dan kita bisa waktu wafatnya itu ya coba dari golongan apa aja kan hadir kan, dari aliran yang apa ya, Indonesia ya, merasa kehilangan. Oke, cukup lah ya. Baik, Kita terima kasih akhiri banyak dengan ya. bacaan. Ya, cukup kayaknya udah jam 10. Kasih yang kayak juga ya, semester. Baik, terima kasih banyak ya sudah menceritakan riwayat mulai dari perjuangan dari awal menamakan Al-Hikam, terus tadi alhamdulillah kabar baik, Al-Hikam santrinya semakin baik. Mungkin ini berkat tirakat Ustaz Saifullah ini kayak sama Ustaz Suladi ini, berkat beliau. Dan alhamdulillah malam ini kita juga bukan hanya sekedar mengaji tentang pemikiran almarhum Abah, tetapi sekaligus kita seolah nostalgia belajar metode Masuro dan kiroat, ilmu kiroat. Alhamdulillah tadi ketika disinggung sama Kiai pada tidur semua, ternyata semua pada ketawa, mungkin merasakan dan pengalaman pada masing-masing. Pasti kelas Kiai, ya, termasuk saya, dan mohon ridhonya Kiai. Saya walaupun sering tidur di kelas, tapi alhamdulillah sekarang saya mengajarkan metode Masuro sambil belajar. Nah, berkah mohon doanya Kiai, mudah-mudahan saya bisa, walaupun ibaratnya untuk sementara ibaratnya agak menyesatkan masyarakat dikit, tapi pelan-pelan coba saya ini kan luruskan gitu Kiai. Saya masih ikut belajar online di malam Kiai, alhamdulillah, dan sertifikat masih lengkap. Jadi mohon ridho Kiai, dan mungkin sekalian teman-teman yang mengabdi dan mengajari pesantrennya masing-masing. Terima kasih banyak Kiai. Mohon dengan hormat terakhir doa dari Kiai, kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa auladi wa rohki abaina wa ummatina Beres ya, doa. Baruhi Bahasim Muzati Ahmul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana. Subhanallah ya maulana. Ila tariqin Amin. wa bi khatmil Qur'an azim bi hurmati habibika wa rasulika wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna aghfir lana dhunubana wa fadlika wa fika wa tawfiqa ya Rabbana. Allahumma zayyina bi khatmil Qur'an wa bi khatmil Qur'an wa albisna bi khatmil Qur'an wa jannatan al-Qur'an afina min kulli bala'id dunya wa arham jami'a ummati Muhammad
Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina wa qabri munita wa qiyamah bisyafa'ah wa nurah wa al-jannati rafiqah min nari wa ijabah wa innal khaira kulliha dalila wa wa karam. Allahumma arzuqna kulli harfin min al-Qur'an kulli kalimatin ayatun salama wa kulli juz'in jazaa wa sallallahu ala أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وكل السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والرزاة المسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم بارك ما قرأناه ونور ما ترونه في روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا روح آبا يا روح أولادي وأزواجي فبه يا روح آبائنا وأمهاتنا أمهاتنا وأخوالنا وأخواتنا فإنما مساكتنا وصن روحي المرحوم الشيخ Haji Hasim Muzadi. Rahmat ya Arhamar Rahimin. Bila izzati amma sifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sehat selalu. Ke acara selanjutnya yaitu acara bebas. Silakan ke ketua Mas Mujib. Kami mohon diri ya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar. Ini sekedar itu ya, apa namanya, kemarin, oh iya silakan yang mau keluar silakan, monggo. Sebenarnya sedikit aja ya, nanti bisa saling menanggapi. Kemarin waktu apa? Gitu ya, Pak. Kayak kedengaran. Melu NU tora. Jelas, ayo. Ya, pertama pengumuman tentang Satu Abad Satu yang hadir silakan. Insya Allah Aldikam mempersiapkan stand, apa namanya, tempat untuk ya nongkrong atau ngopi, tempat apa namanya meluruskan punggung lah. Itu di tribun sebelah